Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sehat dan kuat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini Ibu akan mengajak kalian belajar bersama materi IPA kelas 4. Nah, materi ini dapat kalian jumpai pada tema 8, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2 tentang gaya dan gerak. Yang pertama, kita akan membahas tentang gaya. Bisa dilihat ya pada gambar, ada Udin yang sedang menarik ayunan, kemudian mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Lantas, apa itu gaya? Nah, disimak ya anak-anak. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Contohnya, gaya yang dilakukan ketika kita sedang melakukan atau bermain plastisin. Nah, gaya otot yang kita keluarkan itu memengaruhi bentuk plastisin yang bisa berubah. Contohnya ketika plastisin semula bundar, terus kita tekan, kita lakukan dorongan sehingga plastisin tersebut menjadi pipih. Contohnya lagi, gaya ketika kita menarik mobil-mobilan. Nah, gaya berupa tarikan tersebut memengaruhi gerak mobil tersebut. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya, ayunan itu bergerak saat ditarik. Ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Selanjutnya, alat yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya gaya adalah neraca bekas atau bisa disebut dinamometer. Seperti ini ya anak-anak. Nah, selanjutnya, satuan gaya itu dinyatakan dalam satuan Newton yang biasa ditulis N. Nama Newton tersebut diambil dari nama Sir Isaac Newton, yaitu seorang ahli matematika dan ilmuwan besar. Lantas, pengaruh gaya terhadap benda itu apa? Yang pertama, gaya itu menggerakkan benda diam. Ketika ada meja yang semula diam, terus anak-anak melakukan gaya berupa dorongan, otomatis meja tersebut akan bergerak. Yang kedua, gaya mengubah kecepatan benda. Contohnya, ketika anak-anak sedang berjalan, tiba-tiba ada anjing yang mau mengejar. Otomatis anak-anak langsung mengubah kecepatan jalan anak-anak atau bahkan lari agar terhindar dari anjing. Nah, yang ketiga, gaya mengubah arah benda yang bergerak. Contohnya ada bola yang bergerak maju, terus mau anak-anak ubah agar bola itu mundur. Otomatis anak-anak itu melakukan gaya otot agar bola tersebut dapat bergerak mundur, tidak maju lagi. Yang keempat adalah gaya mengubah bentuk benda. Seperti yang ibu tadi jelaskan, yaitu plastisin atau tanah liat, yang ketika anak-anak melakukan gaya berupa dorongan atau menekan plastisin tersebut mengubah sesuai apa yang anak-anak inginkan, otomatis anak-anak sedang melakukan gaya. Yang kedua, gerak. Karena tadi kita membahas gaya yang mengubah gerak benda, lantas ibu ingin tahu apakah
anak-anak sudah paham tentang gerak itu apa? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Yang pertama, contohnya ketika mendorong meja. Anak ini mendorong meja ke depan, otomatis mejanya akan bergerak menjauhi anak tersebut. Contoh yang kedua, ketika anak menarik meja ini akan bergerak ke belakang atau mendekati anak tersebut atau mendekati orang yang melakukan gaya. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian anak-anak, ibu memberikan tugas yang pertama yaitu tuliskan perbedaan gaya dan gerak. Ditulis di buku tulis seperti tabel atau buatlah tabel seperti ini ya, agar memudahkan apa bedanya gaya dan apa bedanya gerak. Tugas yang kedua yaitu anak-anak membuat tabel seperti ini, kemudian berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Contohnya ketika membuka jendela, itu gaya yang bekerja tarikan atau dorongan, maju apa mundur. Kalau maju itu tarikan atau dorongan. Nah, jika anak-anak memilih dorongan, jadi bagian kolom dorongan itu dicentang. Sudah paham ya anak-anak untuk tugas 1 dan 2? Terima kasih. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada salahnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Thank you. Kamsahamnida. Matur suwun. Terima kasih.